Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, diberkahi umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat muslim. Sedekah merupakan amalan mulia dengan banyak keutamaan. Setidaknya ada 5 jenis sedekah yang paling utama dalam Islam. Apa sajakah itu? Sebelum lanjut dalam pembahasan, saya berharap saudaraku semuanya dapat menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng agar saudaraku bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Bagikanlah video-video ini kepada keluarga, kepada saudara, dan kepada teman-teman agar mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dan akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka, dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia, yaitu surga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khatimah, dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah tidak hanya berbentuk harta benda, sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis yang paling utama jika dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini 5 jenis sedekah yang paling utama. Yang pertama adalah sedekah khafiyah. Sedekah khafiyah artinya adalah sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah sir atau rahasia. Sedekah khafiyah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir.
yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Akan tetapi, jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar?" Nabi SAW menjawab, "Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah ketika ruh sampai di tenggorokan atau hampir meninggal, barulah engkau berwasiat untuk si anu sekian, untuk si anu sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi, sementara ia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Adapun orang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkan atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang dan menafkahi keluarga lebih utama. Kemudian yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima, sedekah kepada keluarga, istri dan anak. Bersedekah kepada keluarganya termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, ada 4 macam dinar, harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sedekah merupakan amalan yang paling mudah dikerjakan. Bahkan, ada sedekah yang tidak memerlukan harta. Senyum dan salam yang tulus kepada sesama juga merupakan bentuk sedekah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang gemar bersedekah, sehingga kelak kita dapat memasuki surga melalui pintu sedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.